Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Linda Firdaus dalam Rumah Demokrasi edisi 1 Desember 2014. Dalam suatu masyarakat yang demokratis, perbedaan adalah suatu hal yang wajar. Dan ini tentunya harus bisa dihadapi dengan sikap yang dewasa dan sangat terbuka. Akan tetapi pemirsa, apa yang terjadi ketika partai politik tidak bisa memberikan contoh yang baik dan tidak bisa mengatasi konflik yang ada sehingga menyebabkan perpecahan? Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya dalam Rumah Demokrasi edisi hari ini bersama narasumber kita, Pak Aras. Halo Pak, apa kabar? Baik, Linda. Ya Pak, sebelum kita mulai wawancara kita hari ini, saya penasaran nih, sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang konflik partai politik yang terjadi di Indonesia? Oke, sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa sering terjadi konflik dalam tubuh partai politik, sebenarnya hanya satu, adalah kepentingan. Nah, di mana kepentingan ini masing-masing memperjuangkan idealisme politik masing-masing, di mana dalam kepentingan ada kubu-kubuan, ada kelompok-kelompok yang memang di dalamnya saling memperebutkan kepentingan. Nah, kepentingan yang dimaksud di sini adalah ya kekuasaan. Kekuasaan bagaimana mendominasi atau menguasai suatu tujuan tertentu, ingin merebut kekuasaan di mana dalam kelompok itu mereka berafiliasi dalam suatu partai politik, ingin menguasai, ingin menjadi ketua atau pengurus. Nah, sehingga inilah yang terjadi konflik di mana dua kubu, kalau sudah terjadi dua kubu atau tiga kubu dalam suatu organisasi, masing-masing kubu ini punya kepentingan. Kepentingan-kepentingan inilah sehingga menjadi latar belakang munculnya konflik-konflik. Nah, kembali ke persoalan konflik, semestinya partai politik tidak bisa berkonflik, tidak bisa mempertontonkan hal-hal yang tidak bagus di mata masyarakat. Padahal kita harus ingat bahwa tujuan partai politik itu ada, dan fungsi partai politik yang paling fundamental adalah menyelesaikan konflik. Ada 4 fungsi dalam partai politik itu, mungkin nanti saya jelaskan. Yang paling utama adalah terakhir, tapi ini sangat fundamental, di mana fungsi partai politik itu salah satunya adalah menyelesaikan konflik. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu muncul konflik. Lalu di mana fungsi mereka? Di mana bisa menyelesaikan fungsi mereka sebagai pemberes konflik, mengatasi konflik di masyarakat, sementara dalam tubuh partai politik itu sendiri konflik? Nah, itu menjadi pertanyaan besar oleh kita, bahwa partai politik tidak bisa menyelesaikan konflik di mana konflik itu berada, apalagi dalam tubuh partai politik. Saya sih berharap dalam partai politik bukannya justru muncul konflik, karena fungsi mereka adalah mengatasi konflik. Nah, hari ini fenomena yang terjadi, ya sekarang Golkar, sebelumnya adalah P3, konflik juga di dalamnya antara elit-elit, ya, elit-elit di mana partai politik itu. Nah, yang menjadi fokus saya adalah, kritikan saya adalah, partai politik bukan untuk menciptakan konflik, tapi justru menyelesaikan konflik. Konflik yang dimaksud di sini adalah konflik masyarakat, bukan konflik partai politik, gitu ya. Saya kira itu, Linda. Nah, sekarang isu yang terjadi yang sedang hangat dibicarakan adalah isu yang terjadi di Partai Golkar. Sebenarnya Pak, apa sih yang terjadi dan mengapa sih konflik semacam itu bisa terjadi sampai bisa ada kubu tandingan yang didirikan oleh Agung Laksono dan sebagainya? Oke, terkait konflik yang di Golkar ya, terkait konflik di tubuh Golkar, di sana ada kubu Agung Laksono, ada kubu Abu Rizal Bakri atau ARB, ada juga kubunya Pak Priyo Budi Santoso ya, kalau nggak salah. Tapi yang lebih menonjol adalah kubu Agung Laksono dan kubu Abu Rizal Bakri. Nah, dalam hal kubu-kubuan ini, yang saya istilahkan kubu-kubuan, ya memang kepentingan di dalamnya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya, supaya menarik simpati masyarakat di partai politik ini, janganlah selalu menciptakan konflik. Apalagi konflik ini karena kepentingan. Saya ragu, saya khawatir jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada partai politik. Karena begini, jangankan menyelesaikan masalah atau persoalan-persoalan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat, sementara di partai politik itu sendiri berkonflik. Ini kan memberikan contoh yang tidak bagus, memberikan contoh bahwa pendidikan politik sangat minim gitu ya.
Oleh karena itu, dalam urusan partai politik apa sebagai anggota, sebagai pengurus partai politik adalah kedewasaan berpolitik. Kedewasaan berpolitik ini adalah harus didapatkan ya melalui proses pendewasaan politik, melalui proses pendidikan politik. Dia mulai menjadi kader, menjadi pemula sampai pada akhirnya menjadi praktisi senior. Semua proses. Oleh karena itu kan kaderisasi yang ada di partai politik itu memang seharusnya harus rutin ya, harus rutin. Karena apa? Tujuannya adalah untuk pendidikan politik dan pendewasaan politik sendiri. Sehingga saya pikir konflik sebenarnya menurut saya semestinya tidak harus terjadi. Itu. Nah, yang menjadi latar belakang konflik yang terjadi di Partai Golkar adalah mengenai Munas atau Musyawarah Nasional. Sebenarnya Munas ini apa sih Pak, dan mengapa sih bisa ada dua pendapat terkait dengan penyelenggaraan Munas ini? Oke, jadi begini, Munas ini ada anggota Golkar, pengurus Golkar memang ada yang menghendaki Munas tidak langsung dadakan, ya, melalui proses waktu yang mungkin bisa di 2015, tapi kenapa tiba-tiba di penghujung 2014 itu harus diselenggarakan Munas. Nah, musyawarah nasional partai, kalau menurut pandangan saya sih ya sah-sah saja, oke-oke saja. Tapi yang menjadi persoalan ketika dalam Munas itu, ya, ini kan musyawarah nasional yang musyawarah besar ya dalam suatu partai politik. Tapi yang terjadi adalah dalam Munas muncul fiksi-fiksi, muncul kelompok-kelompok di mana antara kelompok ini bertentangan. Ya, wajar atau hal yang wajar lah ketika dalam suatu organisasi itu berbeda kepentingan, berbeda pandangan. Tapi jangan sampai terjadi konflik, apalagi konflik itu sampai pada anarkis, sampai pada kekerasan. Jangan sampai terjadi itu, karena apapun alasannya, partai politik lahir untuk rakyat. Karena tujuannya partai politik didirikan adalah untuk mesejahterakan rakyat. Kalau tidak mensejahterakan rakyat, lalu untuk apa ada partai politik di bangsa ini, di negara ini? Itu, Linda. Lalu yang terjadi di sini adalah apakah memang karena perbedaan pendapat mengenai waktu penyelenggaraan, ataukah ada hal-hal lain yang mungkin selama ini ditutup-tutupi dari media kita? Oke, memang banyak mengatakan ya perbedaan pandangan. Kemudian bukan hanya perbedaan pandangan kalau menurut saya, tapi memang banyak kepentingan di dalamnya, di mana dalam Munas ini memang ada kubu yang menghendaki ketuanya adalah nanti yang terpilih adalah Agung Laksono. Kemudian ada kelompok yang lain juga yang masih besar dukungannya adalah yang masih menghendaki ARB sebagai ketuanya, sebagai ketua umumnya. Tapi ketika ini menjadi muncul di permukaan, ya memang selama ini orang-orang tahu adalah kubunya ARB, ya mereka menang, ya sampai akhirnya juga hari ini kan fenomena di Munas kemarin yang dibuka di Bali, ya kan semalam, ya saya baca berita memang dukungan ARB sampai di DPD di daerah gitu ya, memang suaranya presentasinya lebih besar ARB. Tapi kita tidak berbicara masalah ARB-nya atau Agung Laksononya, yang jelas bagaimana dalam suatu partai politik termasuk Golkar itu harus memberikan contoh yang bagus buat masyarakat. Oke Pak, sebenarnya saya tertarik mengenai pernyataan yang sempat saya baca di satu media yang menyatakan bahwa Agung Laksono menyatakan bahwa Munas ini diselenggarakan secara ilegal. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita harus jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Sebelum menjawab pertanyaan saya tadi Pak mengenai kontroversi Munas, sebenarnya apa sih fungsi partai politik yang tadi sempat Bapak sebutkan, yang ada 4, dan seberapa penting peran partai politik di Indonesia? Oke, ada beberapa fungsi partai politik. Pertama adalah sebagai komunikasi politik ya, sebagai sarana
perantara kepentingan yang menyampaikan terkait aspirasi politik masyarakat melalui partai politik. Itu fungsi yang pertama ya. Misalnya ada keluhan, ada dukungan masyarakat terkait kebijakan pemerintah, itu partai politik yang menyampaikan itu. Dalam istilah komunikasi politiknya namanya agregasi dan artikulasi namanya ya, menyampaikan aspirasi politik itu. Nah, yang kedua adalah sebagai pendidikan politik. Jadi partai politik itu memang untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik. Seperti apa perannya? Misalnya, masyarakat memberikan semacam pelatihan, ya kan, training, tryout ya tentang masalah politik, masalah pemerintahan, masalah sosial, masalah kehidupan masyarakat. Nah, partai politik itu memang harus mendidik masyarakat. Misalnya antara lain lagi contoh yang paling konkret ya, pendidikan politik oleh partai politik ya, buat masyarakatnya, bagaimana partai politik itu melibatkan masyarakat dalam hal masyarakat supaya lebih tahu ternyata partai politik itu seperti ini, ya kan, melalui pelatihan tadi, pendidikan politik, tidak langsung tiba-tiba tanpa dilatih, tanpa dikader dulu tiba-tiba langsung masuk partai politik, kan banyak seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah partai politik itu sebagai sarana sosialisasi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Partai politik mensosialisasikan, misalnya maksudnya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Ia mensosialisasikan itu partai politik. Kenapa? Dia punya fungsi sosialisasi. Nah, hari ini banyak contohnya ya, saya kasih contoh ya Linda biar dipahami bahwa contoh fungsi sosialisasi itu adalah ketika misalnya peraturan pemerintah dibuat oleh DPR misalnya. Peraturan pemerintah, undang-undang. Setelah dibuat undang-undang itu atau peraturan pemerintah itu disosialisasikan kepada masyarakat. Misalnya saya kasih contoh, undang-undang pernikahan, undang-undang pornografi, undang-undang pers, undang-undang penyiaran, itu kan supaya masyarakat tahu, disosialisasikan oleh partai politik. Sosialisasi. Pada hari ini masyarakat itu melanggar, dia nggak tahu kalau dia melanggar. Dia nggak tahu kalau melanggar undang-undang kan. Contoh misalnya di kampung sana, di pelosok desa misalnya, ada nenek-nenek curi semangka misalnya. Dia nggak tahu kalau itu sebuah pelanggaran. Dia bukan mencuri sebenarnya, hanya melepas dahaga dengan hanya satu buah semangka itu. Tapi dalam undang-undang kan melanggar. Sang nenek ini kan dia nggak tahu kalau itu sebuah pelanggaran. Kenapa? Karena dia nggak tahu undang-undangnya. Dia tiba-tiba tahu pada saat sudah melanggar, ya kan? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah fungsi yang paling mendasar adalah tadi menyelesaikan konflik. Tadi sudah jelaskan dari awal bahwa fungsi yang terakhirnya keempat adalah fungsi menyelesaikan konflik itu. Oleh karena itu, ketika partai politik, anggota-anggotanya dalam suatu wadah, satu organisasi partai politik itu, ketika mereka berkonflik, itu sangat tidak melaksanakan fungsinya. Kenapa? Karena fungsi yang keempat mereka, yang terakhir tapi paling utama adalah menyelesaikan konflik. Gimana bisa menyelesaikan konflik kehidupan masyarakat kalau mereka sendiri berkonflik? Kan itu masalahnya. Berarti berkaca dari apa yang sudah terjadi, dapat dikatakan bahwa fungsi partai politik di Indonesia ini cacat? Nah, bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena sebelum Golkar, P3 juga konflik. Sehingga masyarakat bisa menilai, loh ini kenapa ada konflik-konflik dalamnya. Ya, kalau konflik perbedaan pandangan, ya artinya perbedaan pandangan bukan konflik ya. Konflik ketika udah mulai terjadi kesalahpahaman sampai bisa udah berkata-kata yang tidak sopan misalnya, yang tidak punya nilai lagi, tidak punya norma lagi, gitu ya, dan katakan konflik. Tapi kalau hanya berbeda pandangan, wajar-wajar saja. Perbedaan adalah kalau dalam Islam namanya rahmatan lil alamin, gitu ya. Perbedaan itu bagus. Sepanjang perbedaan itu adalah memberikan dukungan atau support atau kritikan yang konstruktifis ya, yang memang membangun orang gitu. Nah, yang terjadi hari ini kan banyak yang kubu-kubuan yang memang mereka memiliki banyak kepentingan di dalamnya. Sehingga demi kepentingan mereka mau berkonflik tadi. Padahal itu semestinya nggak boleh terjadi.
Nah, menjawab pertanyaan yang saya sampaikan di segmen sebelumnya mengenai kontroversi Munas, bahwa Agung Laksono yang juga merupakan calon ketua umum Partai Golkar menyatakan bahwa sebenarnya Munas ini diselenggarakan secara ilegal dan hanya menguntungkan Abu Rizal Bakri yang katanya pasti akan memenangkan ketua umum ini secara aklamasi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, pernyataan ini juga sebenarnya ada benarnya juga. Agung Laksono mengatakan seperti itu. Ya karena memang orang juga semua bertanya, kenapa tiba-tiba Munas dadakan diselenggarakan, ya kan? Betul. Nah memang kalau menurut pandangan saya sih memang di dalam ada kepentingan memang yang sampai mendadak segera dilaksanakan. Tapi terlepas dari itu, masyarakat nggak mau tahu itu sebenarnya. Saya berada di outside, saya berada di posisi rakyat, posisi masyarakat Indonesia, juga bertanya kenapa tiba-tiba diselenggarakan Munas, ya kemudian di dalamnya kenapa mereka saling berkonflik. Ya masyarakat mempertanyakan hal yang sama. Kenapa mereka berkonflik? Masyarakat sudah mulai menduga-duga. Hari ini masyarakat sudah pada cerdas semuanya menonton TV itu. Berita apa yang ditayangkan oleh media massa, oleh TV, masyarakat bisa menilai hari ini. Semua bertanya, kenapa Agung Laksono versus Abu Rizal Bakri dalam perebutan kekuasaan di Golkar? Ya kan, partai ini kita tahu partai yang fenomenal, partai senior, gitu kan, partai yang memang punya banyak jasa terhadap perkembangan kemajuan bangsa Indonesia. Tapi ketika di dalamnya masing-masing punya kepentingan hanya untuk memperebutkan kepentingan individu dan kepentingan kelompok, menurut saya itu yang harus dikritisi. Nah, saya berada pada posisi itu, mengkritisi adanya kepentingan-kepentingan individu atau kelompok apapun, siapapun itu. Ya, bagi saya dan mungkin bukan bagi masyarakat tidak mau tahu itu, karena yang jelas partai politik itu adalah untuk kepentingan rakyat. Itu, Linda. Nah, membahas sedikit mengenai Abu Rizal Bakri. Nah, Partai Golkar telah menyatakan dukungannya terhadap Abu Rizal Bakri. Nah, ini dikatakan bahwa Abu Rizal Bakri ini memiliki peranan yang cukup besar dalam koalisi Merah Putih. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Iya, ini memang harus diakui bahwa memang Abu Rizal Bakri punya pengaruh besar dalam koalisi Merah Putih. Ya, siapa yang tidak tahu kekuatan Abu Rizal Bakri hari ini? Ya, itu harus diakui, Linda. Memang masyarakat juga mengakui kekuatan Abu Rizal Bakri. Ya, untuk di Partai Golkar hari ini, ya bukannya tidak bisa ditandingin, tapi ya memang dukungan Abu Rizal Bakri hari ini itu mayoritas. Semua DPD, ya pengurus daerah itu dikantongi oleh Abu Rizal Bakri. Nah, oleh karena itu saya tidak tahu persis bagaimana kekuatan Abu Rizal Bakri dalam hal yang kekuatan. Saya bukan membahas kekuatan finansial atau kekuatan apa. Saya hanya tahunya kalau Abu Rizal Bakri hari ini didukung oleh mayoritas pengurus daerah. Nah, pengurus daerah sampai 60% ke atas itu dikuasai oleh Abu Rizal Bakri dan mereka mendukung Abu Rizal Bakri. Oleh karena itu memang ya kemenangan di Munas hari ini seperti yang dikatakan oleh Agung Laksono tadi, memang ini adalah Munas untuk kepentingan Abu Rizal Bakri. Tapi terkait di belakang kepentingan itu saya juga tidak berani membahasnya karena di luar pembahasan kita, di luar jangkauan pemikiran kita. Gitu, Linda. Oke, pemirsa, kita harus komersial break sejenak. Tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Masih bersama kami dalam pembahasan mengenai perpecahan partai politik. Kita lanjutkan pembicaraan kita dari segmen sebelumnya, Pak, mengenai pendapat Agung Laksono yang menentang pengangkatan Abu Rizal Bakri sebagai ketua dan kemudian membuat Munas tandingan. Nah, sebenarnya Pak, kita mendengar banyak sekali istilah tandingan akhir-akhir ini. Apakah tandingan ini adalah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan konflik? Oke, kalau menurut saya bukan cara untuk menyelesaikan konflik, tapi menambah konflik, Linda. Misalnya kemarin pengalaman DPR tandingan, itu juga pada akhirnya berhenti kan, nggak menang kan, pada akhirnya juga harus menerima kenyataan bahwa itu yang legal kan. Kemudian ada isu presiden tandingan, ya nggak terjadi. Kemudian
hari ini ada isu, sebelumnya ada P3 tandingan ya, pengurus tandingan. Kemudian hari ini Golkar buat tandingan lagi. Ya kalau menurut saya sih orang yang dewasa berpolitik adalah yang selalu menerima kenyataan. Mau menang, mau kalah, harus terima kenyataan itu. Karena yang kita harus cari adalah, yang kita harus kejar adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau bikin tandingan-tandingan, tidak menerima sesuatu yang legal, yang memang itu yang sah, ya kemenangan apapun yang terjadi, kemenangan di Abu Rizal Bakri, ya harus diterima itu sebuah kemenangan di mana ya memang sesuai aturan hukum yang dilakukan. Tapi lagi-lagi saya sih berbicara atas dasar kepentingan rakyat. Apapun yang dilakukan oleh partai politik apapun itu, siapapun itu, ya harus mereka orientasinya adalah untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Karena ketika orang buat tandingan, buat konflik, itu sudah murni untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan kelompoknya. Kalau hari ini yang kalah mereka mengatasnamakan atas kepentingan orang banyak, saya pikir nggak ada tandingan-tandingan. Toh itu juga adalah untuk kepentingan rakyat semuanya. Kemenangan siapapun, kalau itu melewati proses legal, proses hukum, proses yang sah, ya kita terima dengan konsekuensi yang memang harus kita harus legowo istilah bahasa Jawa, kita harus terima itu sebuah proses demokrasi. Saya kira itu. Apakah mendirikan tandingan ini merupakan salah satu bentuk kudeta, Pak? Tidak juga. Sebenarnya kudeta itu adalah ketika misalnya kepengurusan itu dianggap kolaps, dianggap gagal untuk hidup lagi tidak sesuai dengan harapan organisasi. Ya, misalnya ketuanya dikudeta karena dianggap ketuanya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi dalam organisasi kan ini organisasi yang elit, organisasi bonafit, organisasi yang memang dia harus tetap hidup dan tidak ada yang bisa meruntuhkan Golkar hari ini. Ini organisasi partai politik yang besar di negara ini, yang menguasai, yang menjadi partai penguasa 32 tahun di eranya gitu ya. Ya, ini tetap harus dipahami bahwa sebuah organisasi besar yang memang masih punya kontribusi buat negara dan kemudian mereka masih kuat ya. Apa yang mau dikudeta? Pemimpinnya juga masih bisa masih melakukan tugas dan fungsinya, gitu kan. Ya, kalau dikudeta atas kepentingan individu atau kelompok, ya saya pikir ini akan menjadi masalah baru. Bahkan menambah konflik baru lagi. Oleh karena itu, ini yang tidak kita harapkan. Begitu, Linda. Ketika terjadi perpecahan dalam tubuh satu partai politik, apakah ini menyebabkan turunnya kualitas partai politik itu secara keseluruhan? Betul. Ini orang bisa menilai ya, kualitas sebuah organisasi, di mana organisasi itu memang jalan dengan jalan dengan penuh duri misalnya, suka duka, tapi mereka tetap bisa eksis. Itu kualitas. Artinya organisasi ini berarti memang luar biasa proses perjalanannya untuk bisa eksis, untuk tetap bisa hidup, kemudian memberikan kontribusi buat pemerintah, buat negara, buat rakyat. Nah, hari ini Golkar tetap eksis, dia tidak kolaps, jadi kita bisa katakan bahwa ya organisasi ini masih kuat, ya bukan karena persoalan kepentingan tadi. Kira itu, Linda. Lalu Pak, kalau kita bicara mengenai partai politik yang mengalami perpecahan dan lain sebagainya seperti ini, apakah ada kemungkinan bahwa kemudian akan didirikan partai politik baru? Misalnya Agung Laksono mendirikan partai seperti Surya Paloh dulu mendirikan Partai Nasdem karena tidak setuju dengan keputusan dan lain sebagainya. Oke, ini pertanyaan yang cerdas ya. Jadi gini, memang peristiwa yang kita alami beberapa tahun terakhir ini, banyak elit-elit politik ya, banyak elit partai politik ketika kalah dalam persaingan menjadi ketua umum di partai politik tertentu, yang kalah ini solusi terakhirnya adalah mendirikan partai politik baru. Banyak yang terjadi. Misalnya Surya Paloh ketika kalah dengan kancah
suksesi pemilihan ketua umum di Golkar. Waktu itu melawan Yusuf Kala menang, Surya Paloh keluar dari Golkar dan mendirikan Nasdem. Kemudian dulu ya Amin Rais, tokoh politik yang fenomenal dulu ya, dulu bergabung di P3, kemudian keluar mendirikan partai PAN. Kemudian Gus Dur dengan PKB dan banyak lagi yang lain. Nah, hari ini ada isu seperti itu. Saya dengar bahwa Agung Laksono akan mendirikan partai politik yang baru. Kalau menurut saya itu bukan solusi, karena akan melemahkan organisasi itu sendiri. Kenapa? Ada strategi komunikasi politik, Linda. Ada strategi komunikasi politik, di mana strategi komunikasi politik itu ada salah satunya adalah kebersamaan. Kebersamaan dalam suatu organisasi itu perlu dijaga, di maintenance ya. Jadi harus dijaga. Kenapa? Jangan sampai tokoh-tokohnya pada keluar. Dijaga dalam artian mereka tidak dikecewakan, ya, tidak bekerja atas kepentingan sendiri. Karena kalau ada kepentingan sendiri, otomatis orang akan kesal. Loh, ini bukan mengejar kepentingan rakyat, tapi kepentingan pribadi sendiri ya. Jadi, oleh karena itu banyak yang kecewa. Dan ketika kebersamaan tidak dijaga, ini yang terjadi, semua orang akan keluar. Kalau ini terjadi, jangan sampai melemahkan secara konstitusinya, institusi Golkar bisa lemah seperti halnya si malakamanya P3. P3 dulu itu partai politik yang paling kuat dulu. Mayoritas luar biasa pendukungnya, luar biasa untuk Indonesia. Tapi hari ini menjadi lemah. Bahkan nyaris tidak pernah mendapatkan kemenangan hasil pemilu. Padahal umurnya udah tua. Kenapa? Karena pengurusnya rata-rata keluar, kemudian mendirikan partai baru. Nah, jangan sampai terjadi Golkar diawali dengan Surya Paloh, keluar mendirikan partai PAN, yang hari ini juga Agung Laksono keluar akan mendirikan partai yang baru juga. Ini akan menimbulkan kelemahan di tubuh partai politik itu sendiri. Sebenarnya apakah ini sudah menjadi budaya yang kurang sehat di kalangan partai politik kita, Pak? Oke, terkait budaya memang ini kan berbicara mindset. Ketika orang kalah, selalu solusi kekecewaannya itu adalah mau keluar dan membuat suatu lembaga baru. Ya, dalam segi kemandirian sih oke-oke saja. Tapi kan yang kita jaga di sini partai politik ini bukan milik individu tapi untuk milik bersama. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa dengan keluarnya tokoh-tokoh elit itu, sehingga mereka tidak menjaga kebersamaan tadi. Kalau menurut saya itu akan memperlemah atau melemahkan tubuh suatu organisasi, apalagi partai politik. Tapi sejauh ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai pendirian partai politik yang didirikan karena terjadi konflik sebelumnya. Oh, nggak ada undang-undang itu. Cuman memang orang kan buat partai politik kan memang hak warga negara membuat organisasi atau partai politik. Ya, tidak ada undang-undang karena kecewa. Nah, itu ya. Nah, kalau itu ada lagunya, sakitnya di sini. Tapi Pak, kalau kita bicara mengenai dampak konflik yang sekarang terjadi di tubuh Partai Golkar, seperti apa sih dampaknya terhadap masyarakat? Oke, ini dampak dari konflik ini ya, konflik di tubuh partai politik. Tidak hanya berbicara Golkar, tapi juga partai politik yang lain. Apapun itu, kalau suatu organisasi, apalagi partai politik, berkonflik dan konflik itu terkesan tidak mendidik masyarakat, dampaknya adalah negatif. Kenapa? Karena masyarakat tidak mendapatkan pendidikan politik dari partai politik itu. Padahal tadi sudah jelaskan dari awal kan, bahwa salah satu fungsi partai politik adalah mendidik masyarakat sebagai sarana pendidikan. Sebagai sarana pendidikan berarti apapun yang dilakukan oleh anggota partai politik, ya, segenap anggota partai politik, ya mau nggak mau mereka harus selalu menampilkan ya performance dan apa yang mereka lakukan. Apalagi ini era opini publik yang luar biasa bebasnya, media massa begitu gencar, kejadian hari ini bisa dilihat masyarakat. Jangan sampai apa yang didapatkan melalui media massa, ya penampilan-penampilan partai politik tidak mendidik masyarakat. Misalnya gini, dalam kubu partai politik berkonflik sampai berantem misalnya, itu kan tidak mendidik. Nah, dampaknya negatif adalah terkesan masyarakat itu, wah ini anggota partai politik tidak mendidik masyarakat. Lalu apa yang mau ditonton? Apa yang mau menjadikan sebagai contoh? Apa yang mau dicontoh dari partai politik? Ya, dari rakyat. Muncul pertanyaan bahwa apa yang saya harus dapatkan dari partai politik? Ya kan? Nah, ini kan konsekuensinya pada saat pemilu, Linda. Pemilu, Linda udah wajib pilih nggak? Wajib, Pak. Udah. Nah, artinya ketika terjadi seperti itu,
rakyat yang bertanya, apa yang saya jadikan contoh dari partai politik? Kalau masyarakat sudah berpikir seperti itu, yang terjadi adalah masyarakat akan menjadi masa bodoh dengan partai politik. Menjelang pemilu, mereka tidak mau pilih lagi partai politik untuk apa? Kan nggak ada gunanya. Lagian tidak mendidik masyarakat. Oleh karena itu, saya selalu berkuar-kuar, selalu mau mengkritisi jangan sampai partai politik memberikan sesuatu yang tidak memberi keteladanan atau contoh yang bagus buat rakyat, buat masyarakat. Kira itu. Tapi itu kan kalau kita bicara dari segi negatifnya ya Pak. Apakah ada segi positif seperti perkembangan atau kemajuan yang selama ini Bapak lihat dari perkembangan partai politik kita dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang ini? Atau malah yang terjadi adalah kemunduran? Oke, kalau saya melihatnya kemunduran kalau menurut saya ya. Kalau menurut orang lain mungkin yang punya kepentingan di partai politik mungkin suatu kemajuan. Tapi kalau menurut saya kemunduran. Kenapa? Banyak yang terjadi hari ini, partai politik selalu mempertontonkan hal-hal yang tidak bagus di mata publik, di mata masyarakat. Misalnya ketika mereka duduk sidang paripurna atau sidang apa saja di parlemen, di DPR, dengan bangganya mereka mengatasnamakan saya dari partai A misalnya, ya. Tapi di dalam penampilan mereka, di mana dipertontonkan di media massa, itu sangat tidak mendidik. Banting kursi, banting meja, bahkan saling maki-makian, saling tuduh-tuduhan, bahkan ada bahasa-bahasa yang tidak bagus. Dan itu didengar oleh masyarakat, Linda. Ketika masyarakat mendengar kata-kata yang tidak bagus, itu masyarakat muncul dalam pemikiran mereka bahwa loh, kok segini kata-kata atau bahasa partai politik, bahasa anggota DPR yang notabene itu adalah lembaga terhormat. Lembaga yang harus dihormati oleh rakyat. Karena itu lembaga yang mewakili rakyat. Tapi apa yang terjadi? Dengan bangga mereka mengatakan, kalau menurut saya sih malu, saya mengatakan dari partai A, tapi yang saya lakukan tidak bagus. Itu malu sebenarnya. Inilah yang harus dipahami oleh partai politik sebagai masukan yang luar biasa manfaatnya untuk menjadikan sebagai sumber pendidikan. Bahwa ternyata masuk partai politik itu tidak gampang. Harus melewati pendidikan, harus melalui proses yang artinya sehingga ketika pada saat mereka sudah masuk jadi partai politik, anggota partai politik, mereka benar-benar sudah dewasa berpolitik, sehingga apapun sikapnya, perilakunya selalu terkontrol karena mereka memiliki pengetahuan yang maksimal. Artinya mereka udah punya bekal terkait dinamika kehidupan politik. Oke, pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita sudah tiba di segmen terakhir. Nah Pak, kita sudah berbincang-bincang mengenai konflik yang terjadi di partai politik. Nah kalau menurut Bapak sendiri, apa yang perlu direvisi dari kesimpulan semua konflik yang terjadi saat ini? Oke, banyak hal yang harus direvisi sebenarnya, Linda. Tapi yang pertama adalah yang harus dibenahi keanggotaan, ya, keorganisasian, dalam hal ini partai politik, perekrutan pengurus ya harus rapi, harus disiplin, tidak serta-merta langsung dimasukin, tapi harus dilihat latar belakang yang bersangkutan untuk bisa menjadi sebagai anggota partai politik. Kenapa? Karena kita menjaga kedepannya seperti apa, karena kita nggak tahu, biasanya masuk hanya karena untuk kepentingan individunya, ya, jadi latar belakang yang bersangkutan. Jadi dalam hal perekrutan, ya. Nah yang kedua adalah jangan lagi dalam urusan partai politik dicampurkan dengan kepentingan pribadi, karena lembaga itu adalah lembaga milik rakyat yang memang fungsinya adalah untuk menjembatani kepentingan rakyat. Ya, saya kira itu, Linda, yang kedua. Yang ketiga adalah pendidikan politik. Ini yang harus benar-benar diterapkan dalam partai politik, karena kedewasaan partai politik prosesnya adalah melalui pendidikan politik. Kemudian yang terakhir yang harus dibenahi adalah
konflik-konflik tadi. Ya, ini saya masukkan di poin keempat, tapi paling utama ya, sesuai fungsinya. Karena dalam fungsi partai politik itu Linda ada 4. Yang terakhir adalah yang tadi sebagai pemberantas konflik, mengatasi konflik-konflik dimanapun di kehidupan masyarakat. Kenapa ini yang harus diperbaiki? Ya, kepentingan internal suatu lembaga semestinya menurut saya tidak harus terjadi, tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena ada partai politik dan ada anggota dan pengurus sampai pada struktur organisasi yang paling tinggi dalam elit suatu partai politik sampai pada ketua. Mereka ada di situ adalah semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sesuai fungsinya, mereka ada di sana. Oleh karena itu perlu saya tegaskan lagi bahwa kalau menurut saya tidak ada lagi istilah konflik kepentingan internal. Kalau perbedaan pandangan dalam suatu organisasi itu sebuah kewajaran, sesuatu yang wajar saya anggap. Tapi kalau kemudian konflik itu, ya perbedaan itu berakhir dengan konflik, itu yang menurut saya tidak bisa dimaafkan oleh rakyat. Kenapa? Gimana mereka bisa melaksanakan fungsinya, bisa melaksanakan perannya, tujuannya untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, tapi kalau yang ada hanya mengurus konflik di antara mereka, gimana bisa maksimal kerja partai politik itu? Nah, oleh karena itu, yang menjadi fokus saya adalah tidak perlu lagi ada namanya konflik yang pada akhirnya konflik ini akan mencederai mereka sendiri di mata masyarakat. Konsekuensinya adalah sangat besar. Masyarakat dalam hal ini tidak akan simpati lagi dengan partai politik. Oleh karena itu partai politik kan hati-hati kalau dengan konflik ini, jangan sampai masyarakat merasa bosan dengan partai politik yang pada akhirnya setiap dalam pemilu masyarakat tidak akan memilih partai itu. Kenapa? Yang terkesan dalam pikiran masyarakat adalah konflik ini apa yang mau dipilih, ya kan? Karena mereka yang mempertontonkan, menunjukkan hanya konflik yang notabene tidak memberikan sama sekali keuntungan bagi rakyat itu sendiri. Saya kira itu. Lalu kalau harapan Bapak sendiri secara pribadi mengenai konflik-konflik yang terjadi saat ini itu seperti apa, Pak? Apa? Harapan Bapak. Harapan saya terkait terhadap konflik yang sekarang sedang terjadi dan harapan untuk masa depannya seperti apa? Oke. Harapan saya memang dari awal tidak ada konflik yang terjadi dalam suatu lembaga partai politik. Bukan hanya Golkar ya, tapi semua partai politik yang resmi hari ini di Indonesia. Ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kalaupun misalnya di Partai Golkar ini terpilih Abu Rizal Bakri, ya diterima sebagai konsekuensi dari hukum, dari legal yang memang punya landasan, ya punya kekuatan hukum, menang dalam hal ini misalnya ya itu harus diterima oleh kubu-kubu yang lain, terlepas dari kepentingan mereka dan individu dan kelompoknya. Tapi kita harus melihat ke depan bahwa ya yang paling penting adalah untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saya kira itu, Linda. Oke pemirsa, dengan kompleksitas persoalan yang sekarang sedang terjadi, kita memerlukan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang tepat dan senantiasa mau untuk mendengarkan kepentingan rakyat. Dan yang perlu direvisi dari perpolitikan saat ini adalah kita membutuhkan pemimpin yang mengenal toleransi dan tenggang rasa untuk menghadapi perbedaan dan konflik yang terjadi dalam tubuh partai politik. Nah pemirsa, demikian wawancara kita hari ini dengan Pak Aras. Terima kasih telah menyaksikan Rumah Demokrasi dan jangan lupa untuk log on terus ke www.binus.tv. Sampai jumpa.